Jangan diremehkan mimpi. Nabi Yusuf itu semua riwayat hidupnya dalam mimpi. Ya, Nabi Yusuf itu semua riwayat hidupnya dalam mimpi. Mukjizatnya Nabi Yusuf takwil mimpi. Jadi kalau ada kiai, habib, ustadz cerita mimpi yang sahih, kamu mengatakan mimpi kok dibuat dalil. Al-Quran tuh pakai mimpi jadi dalil. Maka ditanya, apa yang kamu dapatkan di alam sana? Jawabannya tambah gak jawab. Jawabannya itu merintah dulu. Kamu lanjutkan jadi pelayan di pondok ini. Kenapa begitu? Karena sejak saya meninggal sampai hari ini gak ketemu mungkar nakir. Gak ketemu mungkar nakir. Saya ingin mengatakan di sini, mimpi para nabi tentunya berbeda dengan mimpi orang biasa seperti kita. Karena sahabat Nabi yaitu Ibnu Abbas pernah mengatakan ru'yatul anbiya wahyun. Mimpinya para nabi adalah merupakan wahyu, sedangkan mimpi orang biasa seperti kita, meskipun kita orang muslim, maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah bentuknya kabar gembira, kemudian angan-angan. Bukankah kita sering menghayalkan sesuatu, berangan-angan lalu muncul dalam mimpi kita. Kemudian yang ketiga bisa jadi dari syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasir Sunnah. Lagi-lagi kita melihat seorang habib membenarkan sebuah mimpi kemudian dijadikan sebagai hujah, kemudian disandingkan dengan mimpinya para nabi, teman-teman. Saya ingin mengatakan di sini, mimpi para nabi tentunya berbeda dengan mimpi orang biasa seperti kita. Karena sahabat Nabi yaitu Ibnu Abbas pernah mengatakan ru'yatul anbiya wahyun. Mimpinya para nabi adalah merupakan wahyu, sedangkan mimpi orang biasa seperti kita, meskipun kita orang muslim, maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah bentuknya kabar gembira, kemudian angan-angan. Bukankah kita sering menghayalkan sesuatu, berangan-angan lalu muncul dalam mimpi kita. Kemudian yang ketiga bisa jadi dari syaitan. Kemudian teman-teman, mimpi tidak bisa dijadikan sebagai hujah atau penetapan hukum sebuah syariat. Mimpi hanya dijadikan sebagai penguat atas hukum-hukum syariat yang telah ada, yang telah diajarkan oleh Rasulullah semasa beliau hidup. Misal contoh, ada seorang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, kemudian di dalam mimpinya itu Rasulullah mengatakan, istiqomahlah kamu untuk sholat berjamaah karena kamu adalah laki-laki. Maka ini bisa dibenarkan karena hukum asalnya sholat berjamaah bagi laki-laki memang diwajibkan. Tapi kalau misalnya ada seorang mengaku bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya, kemudian dikatakan oleh Rasulullah dalam mimpinya sudah tidak diwajibkan sholat berjamaah bagi kamu, maka ini bisa dipastikan bukan Nabi yang dia temui dalam mimpinya, akan tapi adalah syaitan atau iblis. Memang benar bahwa Rasulullah mengatakan syaitan tidak bisa menyerupaiku di dalam mimpi. Akan tetapi jangan lupa teman-teman bahwa syaitan bisa mengaku-ngaku sebagai seorang nabi di dalam mimpi. Makanya di zaman para sahabat atau tabi'in, teman-teman, ketika ada orang-orang mengaku bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi, maka para sahabat dan tabi'in, tabi'in bertanya, bagaimana ciri-ciri fisik Rasulullah yang kamu temui di dalam mimpimu? Maka dicocokkanlah dengan riwayat-riwayat sahih berkaitan dengan ciri fisik Rasulullah. Karena apa? Para sahabat sendiri tahu bagaimana bentuk fisik Rasulullah. Maka jika ada yang mengaku bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya, kemudian disebutkan ciri fisik Rasulullah krempeng misalkan, atau tidak memiliki rambut alias botak, maka itu wajib didustakan. Karena tentunya ciri fisik Rasulullah tidak seperti itu. Nah teman-teman, kita lihat videonya disampaikan oleh Habib Nopel secara singkat, yaitu seorang pembantu yang bekerja di pondok pesantren Habib Umar Al-Hafidh kemudian meninggal dunia dan dimimpikan. Katanya di dalam mimpi tersebut dia tidak pernah didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir, dikarenakan yaitu kesetiaannya menjadi pelayan di pondok pesantren Habib Umar Al-Hafidh. Ini dia videonya teman-teman, kita simak. Kisah nyata akhir zaman. Kisah nyata Ketika salah satu pelayan di pondok pesantren Darul Mustofanya Habib Umar bin Hafidh, tempo dulu seorang pelayan awal itu ya. Saya dengar ceramah ini dari Habib Umar zaman dulu. Salah satu pelayannya meninggal dunia. Lah malamnya itu sesama pelayan, pelayan yang teman satu kamar mimpi. Nah, mimpi ya pemirsa, mimpi. Jangan diremehkan mimpi. Nabi Yusuf itu semua riwayat hidupnya dalam mimpi. Ya, Nabi Yusuf itu semua riwayat hidupnya dalam mimpi. Mukjizatnya Nabi Yusuf takwil mimpi. Jadi kalau ada kiai, habib, ustadz cerita mimpi yang sahih, kamu mengatakan mimpi kok dibuat dalil. Al-Quran tuh
pakai mimpi jadi dalil. Imam Bukhari menjadikan mimpi sebagai sesuatu yang penting sehingga dimasukkan di dalam Sahih Bukhari. Nabi SAW bersabda, ru'yatul mu'min, mimpi seorang mukmin 1/46 bagian dari kenabian. Jadi kalau ada Kiai, Habib, Ustadz cerita mimpi, kamu meremehkan syariat Islam. Ngeri. Ya, sebelum diremehkan tak dalil sih. Mimpi biar mantap. Oh, berarti mimpinya orang soleh, mimpinya ulama itu penting. Nah, dalam mimpinya tadi ketemu sama temennya yang Al-Baturu tadi dia, khodim ini. Kelasnya kelas khodim, bukan Kiai, Habib, Ustadz, guru, ajengan, bukan syekh, khodim. Bagian ngepel, bagian pembantu lah, bagian nyuci, bagian masak ini di pondok. Pelayan lah. Dilihat kok pakaiannya ulama. Di alam ulama itu. Pakaiannya raja-raja. Jubah-jubah yang indah-indah luar biasa. Ya bingung toh ya. Cek ganteng nih koncoku nih ya. Kok bagus betul? Maka ditanya, apa yang kamu dapatkan di alam sana? Jawabannya tambah gak jawab. Jawabannya itu merintah dulu. Kamu lanjutkan jadi pelayan di pondok ini. Kenapa begitu? Karena sejak saya meninggal sampai hari ini gak ketemu mungkar nakir. Lah kok iso? Iya, ketika jenazah saya diletakkan di masjid untuk disolatkan, santri-santri yang nyantri di pondok ini itu kan leluhurnya banyak yang keturunan Nabi Muhammad SAW. Guru-guru yang ngajar leluhurnya juga keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka begitu saya ini mau disolatkan, maka leluhurnya santri-santri yang di sini dan leluhurnya guru-guru yang di sini yang sudah meninggal dunia, semuanya rohnya datang menyolatkan saya. Nah ini di sini teman-teman subhatnya, saya khurafatnya. Ngewangi gampang no anak cucunya belajar dan mengajar, masak no, nyuci, ngepel. Coba kalau santri harus nyuci, santri harus ngepel, belajarnya kapan gitu? Kalau kiainya suruh ngepel, suruh nyuci itu ya ngajarnya kapan gitu? Nah ini bagian khodimnya ini akhirnya dilayani gantian. Begitu jenazah diletakkan di masjid, kata beliau, roh saya dijemput. Disolatkan, setelah itu roh saya dijemput, diajak ke alam kubur. Sampai hari ini saya udah dikubur tapi tidak pernah ditanya mungkar wa nakir. Kenapa? Karena beliau-beliau berkata, yang satu ini jangan ditanya. Nah, ini namanya syafaatnya ulama. Jadi kalau kelasnya menghadapi mungkar wa nakir itu insya Allah nggak usah sampai ke kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ulama umati ke ambiya bani Israel. Lah kanjeng Nabi ini SAW syafaatnya ya juga diharapkan sangat, tapi nanti dulu. Masa urusan kecil-kecil kanjeng Nabi SAW, yang urusannya besar-besar. Makanya Rasul bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah, teman-teman, antum sudah simak tadi videonya. Selain kekeliruannya di sini yaitu menyamakan mimpi para nabi dengan mimpi orang-orang biasa, kemudian di sini ada khurafatnya atau bahkan mungkin subhatnya, teman-teman, yaitu bahwa jenazah tersebut yang sudah meninggal tersebut dimimpikan. Kemudian dia mengatakan, aku tidak pernah didatangi oleh mungkar dan nakir dikarenakan bahwa roh-roh leluhur yang terdahulu, mungkin maksudnya adalah guru-guru atau para habaib-habaib yang pernah mengajar di pondok pesantren tersebut yang sudah meninggal dunia, katanya datang, yaitu menyambut rohku, menyambut jenazahku, kemudian mengantarkanku ke dalam kuburan, kemudian mensolatkan jenazahku. Di sini letak, teman-teman, penyimpangannya. Bagaimana ceritanya orang sudah meninggal dunia, kemudian rohnya datang, kemudian mensolatkan jenazah orang yang meninggal dunia?
Teman-teman perlu ketahui dan ini wajib untuk diyakini, orang yang sudah meninggal dunia jangankan menolong orang lain, menolong dirinya sendiri pun tidak mungkin akan bisa. Karena Rasulullah bersabda, apabila anak manusia meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali dari 3 jalan, yaitu sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Coba perhatikan sekali lagi, Rasulullah bersabda apabila manusia meninggal terputuslah amalannya. Makna terputus di sini, orang sudah meninggal dunia tidak bisa beramal lagi untuk dirinya sendiri, apalagi membantu orang lain. Dan jelas di video ini beliau mengatakan ruhnya leluhur terdahulu mensolatkan jenazahku. Subhanallah, ini tidak benar teman-teman. Nah teman-teman, coba kita simak salah satu penjelasan dari Kiai Mujiman atau Ustadz Mujiman terkait dengan mimpi. Bisakah mimpi dijadikan sebuah hujah atau dalil dalam sebuah amalan, apalagi disandingkan dengan mimpinya para nabi, para rasul? Subhanallah, ini sangat jauh. Ini merupakan cocokologi teman-teman. Nah coba teman-teman kita simak video dari Ustadz Mujiman. Bahwa ini topik bahasan kita yang lalu, bahwa mimpi itu salah satunya disebutkan oleh Nabi, wa ru'yal mu'min juz'un min sittah wa arba'ina juz'an, bahwasanya mimpi orang yang beriman itu adalah 1/46 kenabian, minan nubuwah. Jadi mimpi orang beriman itu 1/46 dari kenabian. Lalu kemudian menjadikan mimpinya kiai atau mimpinya ustadz atau tokoh sebagai dalil. Dalil kita sudah disepakati oleh para ulama, itu bukan mimpi. Bukan mimpi. Rujukan kita itu adalah Al-Quran dan Sunnah. As-Sunnah. Kemudian yang kedua yang bisa kita jadikan sebagai pertimbangan kita, rujukan kita adalah ijma dan qiyas. Kemudian yang keempat, sebagai cara pengambilan hukum kita adalah qiyas. Tentu dalam perkara di luar ibadah, dalam masalah ibadah itu kita ittiba. Baru kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada, maka perkara yang baru tersebut seperti misalnya penggunaan handphone atau bayi tabung atau yang lainnya, maka itu butuh qiyas. Sehingga jelas Al-Quran, hadis Nabi, ijma, qiyas. Tidak ada rujukan dalil itu mimpi. Maka mimpi itu yang merupakan wahyu adalah mimpinya para nabi. Nabi Ibrahim mimpinya wahyu. Nabi Muhammad mimpinya wahyu. Tapi kalau kita mimpi, siapa yang menjamin kalau itu wahyu? Padahal wahyu sudah terputus. Bahwa malah terjamin itu bukan wahyu, sudah terjamin. Kenapa? Karena wahyu sudah terputus. Sudah terjamin kalau bukan wahyu, karena wahyu sudah terputus, tidak ada lagi wahyu. Yang ada adalah mimpi orang mukmin 1/46 kenabian. Tapi kan orang mukmin ada 3 kemungkinan kalau mimpi. 1 kabar gembira, 2 angan-angan jiwa, hadisun nafsi, yang ketiga dari seton. Sehingga ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Maka kalau kita mau beramal, dalilnya adalah Al-Quran, dalilnya adalah As-Sunnah, dalilnya adalah ijma, dan yang terakhir sebagai pengambilan hukum adalah qiyas. Wallahu alam bishawab. Maka kalau ada orang yang bercerita tadi mimpinya jangan diamalkan. Kenapa kok mengamalkan zikirnya seperti itu, lalu gerakannya begitu? Oh, ini menurut mimpinya Kiai Fulan. Kiai Fulan kemarin mimpi kalau zikir pegang kerikilnya harus yang warna putih sama yang warna hitam, lalu menghadap ke arah barat, matanya terpejam, jumlahnya 732 misalnya. Lo mimpi kok dipakai dalil? Jadi teman-teman jelas ya bahwa mimpi para nabi, para rasul dibandingkan dengan mimpi orang biasa seperti kita tentu tidak sama. Sebagaimana yang di awal sudah saya sampaikan bahwa sahabat Nabi sendiri yaitu Ibnu Abbas mengatakan ru'yatul anbiya wahyun, mimpinya para nabi itu wahyu. Nabi Muhammad bermimpi kemudian menjelaskan mimpi kepada umatnya itu datang dari wahyu. Kalau mimpi dari kita kan masih bisa ada kemungkinan untuk dibantah dan diragukan, karena sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Mujiman,
beriman bahwa mimpi selain para nabi, para rasul atau manusia biasa seperti kita ada 3 kemungkinan. Yang pertama kabar gembira, kemudian angan-angan, dan yang ketiga dari syaitan. Yang mana yang dibenarkan? Apalagi teman-teman dengan jelas misalkan mimpinya tersebut bertentangan dengan hukum syariat yang sudah ditetapkan oleh Islam, oleh hukum-hukum Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan ingat teman-teman bahwa wahyu itu sudah terputus semenjak Rasulullah meninggal dunia. Artinya Rasulullah meninggal dunia berarti seluruh wahyu, seluruh risalah kenabian telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka jika ada orang bermimpi, kemudian mimpinya tersebut bertemu dengan Rasulullah, kemudian diajarkan amalan-amalan baru, solawat-solawat tertentu, zikir-zikir tertentu yang Rasulullah tidak pernah ajarkan ketika Rasulullah masih hidup, maka ini pasti adalah sebuah kedustaan dan bisa jadi mimpinya itu dari syaitan. Karena teman-teman tidak ada wahyu datang dalam mimpi seseorang yang bukan nabi dan rasul. Orang tersebut menceritakan bahwa dia tidak pernah didatangi oleh malaikat mungkar nakir. Kemudian yang memimpikan tersebut adalah sama-sama seorang pembantu. Kita bukannya tidak berhusnuzon atau berprasangka baik teman-teman, akan tetapi sebagaimana penjelasan tadi, mimpi orang-orang beriman di luar para nabi dan para rasul itu kan ada 3 kemungkinan, kabar gembira, angan-angan, kemudian dari syaitan. Maka teman-teman sekali lagi tidak bisa mimpi dijadikan sebagai hujah. Mimpi hanya bisa dijadikan sebagai hujah atau pembenaran dalam artian hanya sebagai penguat saja, penguat terhadap hukum-hukum syariat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Misalkan seperti sholat berjamaah, hukumnya wajib bagi laki-laki, maka ketika seorang bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan dia diperintahkan dalam mimpi tersebut, istiqomahlah kamu untuk sholat berjamaah karena kamu adalah laki-laki, maka itu bisa diterima, bisa dibenarkan karena hukumnya memang sudah ada yang mewajibkan laki-laki berjamaah di masjid. Sama halnya juga dengan hukum-hukum yang lain. Misalkan diwajibkan bagi kita seorang muslim selama tidak ada uzur, diwajibkan bagi kita untuk berpuasa Ramadan. Lalu ada orang bermimpi katanya bertemu dengan Rasulullah, kemudian di dalam mimpinya Rasulullah mengatakan puasa Ramadan sudah tidak diwajibkan bagimu. Maka ini wajib didustakan teman-teman. Karena mimpi yang benar misalkan yang datang dari Allah Azza wa Jalla tentu tidak akan mungkin bertentangan dengan hukum-hukum atau syariat yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita. Maka teman-teman, sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, orang-orang yang membuat hukum-hukum baru dalam agama Islam kemudian mengklaimnya sebagai amalan yang baik, maka apa kata Imam Syafi'i? Faqad za'ama anna Muhammadan hana risalah, maka dia telah menuduh Rasulullah tidak menyampaikan risalah secara sempurna. Artinya teman-teman, kalau ada orang bermimpi bahkan di dunia nyata pun dia membuat hukum-hukum baru terkait dengan hukum Islam, apalagi mimpi, maka ini artinya teman-teman dia telah menuduh Rasulullah tidak menyampaikan yaitu syariat ini secara sempurna. Sedangkan Al-Quran surah Al-Maidah ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian yaitu Islam, aku cukupkan nikmatku kepada kalian dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ini menandakan bahwa firman Allah Azza wa Jalla tersebut menyatakan bahwa agama Islam ini telah sempurna. Makanya teman-teman, ketika ayat tersebut turun pada Haji Wada yang disaksikan oleh para sahabat Nabi kalau tidak salah 124.000, maka di antara para sahabat ada yang mengatakan ini pertanda bahwa Rasulullah tidak lama lagi akan meninggal dunia. Makanya Rasulullah juga pernah mengatakan dalam hadisnya, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar wa qad buyyina lakum. Apa saja amalan yang bisa mendekatkan kalian kepada surga Allah telah aku ajarkan, dan apa saja amalan yang bisa menjerumuskan kalian kepada neraka pun telah aku ajarkan. Bayangkan antum masuk WC, keluar WC telah diajarkan adabnya, mana kaki yang didahulukan ketika masuk yaitu kaki kiri, kemudian ketika keluar mengucapkan ghufranaka didahului dengan kaki kanan. Ini bentuk kesempurnaan Islam. Dari hal-hal terkecil pun Rasulullah telah mengajarkannya. Lalu mana mungkin Rasulullah tidak mengajarkan kita ketika beliau masih hidup, yaitu bacaan-bacaan sholawat tertentu atau zikir-zikir tertentu atau hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Lalu ceritanya Rasulullah mengajarkan kita dalam mimpi. Tidak benar teman-teman, ini tidak bisa dibenarkan. Dan sekali lagi saya katakan, betul Rasulullah mengatakan bahwa syaitan, iblis tidak bisa menyerupai aku di dalam mimpi. Akan tetapi ingat,
iblis, syaitan bisa mengaku-ngaku sebagai nabi di dalam mimpi. Jadi jika ada orang mengaku bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi, maka wajib harus ditanya dulu bagaimana ciri fisik Rasulullah yang kamu lihat di dalam mimpimu. Kemudian kita cocokkan dengan hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang ciri-ciri fisik Rasulullah. Karena itu yang dilakukan di zaman sahabat, di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi, maka ditanyakan oleh sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bagaimana fisik atau ciri-ciri dari Rasulullah yang kamu lihat di dalam mimpimu tersebut. Kalau ternyata bertentangan dengan ciri-ciri fisik yang disebutkan dalam hadis, maka wajib didustakan. Karena para sahabat Nabi menyaksikan sendiri bertemu secara langsung dengan Rasulullah. Barakallahu fikum, semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua dan semoga ada manfaatnya. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.